Habib Gadungan cabuli 8 santriwati di Ponpes Semarang. Ada suami istri misalnya, Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya Oke. meminta istrinya, Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi, maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang lagi-lagi membuat kita mengernyitkan dahi. Ya, kenapa berita-berita yang seperti ini selalu bermunculan? Bahkan belakangan ini sangat santer sekali berita-berita yang seperti ini. Sangat banyak berita-berita yang seperti ini bermunculan. Dan yang sangat memalukan, berita-berita yang seperti ini pelakunya adalah orang-orang yang memakai jubah agama, memakai topeng agama, memakai atribut-atribut agama Islam. Ya, ini sangat menyedihkan. Ya, coba kita baca ini. Ya, Habib Gadungan cabuli 8 santriwati di Ponpes Semarang. Ya, dan korbannya diancam sulit rezeki. Aduh, ini modus-modus yang digunakan oleh orang-orang penyebar khurafat. Ya. Coba ini ada informasi dalam bentuk video juga ya. Coba kita simak videonya. Kasus kekerasan ini menimpa 8 anak di bawah umur di pondok pesantren di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Tindak persetubuhan dan berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama, yakni sejak Juni 2023 hingga November 2024. Dan terkait dengan kronologinya, ini AJS awalnya itu masuk ke lingkungan pondok, dibawa oleh salah satu seorang pengurus pondok ya yang terdahulu. Ia dibawa untuk membantu bekerja di sana, bekerja untuk mengurus keperluan operasional pesantren. Namun seiring berjalannya waktu, tersangka ini menetap di sana, tapi memang tidak ada status sebagai yang atau masuk dalam struktur pengajar resmi di lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Dan AJS ini kemudian membangun narasi palsu ya, mengaku-ngaku sebagai seorang habib sekaligus pengajar yang ada di sana untuk meyakinkan para ada beberapa modus yang digunakan oleh tersangka untuk meyakini para korban ini. Yang pertama, dia memasukkan identitasnya ya, mengaku-ngaku sebagai seorang habib atau pengajar, padahal dia tidak sebagai bagian dari pengajar yang secara resmi berada di pesantren. Jadi dia adalah tamu ya, begitu, yang awalnya itu bekerja, diajak untuk bekerja di sana mengurus pondok, dan kemudian dia memanfaatkan itu untuk bisa memanfaatkan status palsunya itu untuk bisa meyakinkan para santri yang ada di sana. Dan selain itu, modus yang lainnya, ia juga melakukan manipulasi religius yang menyesatkan para korban ini dengan dalil bahwa persetubuhan dengan tersangka itu menjadi cara untuk menghapus dosa. Dan ini tentu saja memberikan ketakutan ya kepada para korban, hingga akhirnya mereka bersedia untuk disetujui atau. Dan selain itu, tersangka JS ini juga melakukan ancaman begitu terhadap korban yang terhadap para korban yang dilakukan persetubuhan. Ancaman yang digunakan itu bersifat ancaman spiritual ya, jika tidak mau melakukan bersetubuh dengan si tersangka ini, itu nanti si korbannya itu bisa masuk neraka gitu. Atau ada juga ancaman kalau mau masuk
itu kalau mau berhubungan dengan si tersangka ini adalah sebagai langkah untuk masuk surga begitu ancaman. Ya, untuk pasal yang dikenakan yakni pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU-TPKS dan juga pasal 407 Junto 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru dengan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar dengan ketentuan tambahan sepertiga pemberatan dari pidana pokok. Kenapa ini masuk pemberatan? Karena tersangka ini memposisikan sebagai figur atau pengajar, mengaku sebagai otoritas keagamaan dan perbuatan yang dilakukan ini lebih dari 1 kali dan korban lebih dari 1 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sangat disayangkan ya, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu rata-rata pakai jubah agama. Ini lagi ya, pakai gelar Habib untuk ngibuli orang ya. Astagfirullahaladzim. Kami jadi ingat ada video dari Heri Pras ya dengan Profesor Manahem Ali yang membongkar tentang praktek-praktek ya kelakuan Habib ya sama persis dengan yang tadi. Kalau tadi kan katanya orang yang ngaku sebagai Habib ya, ngaku sebagai Habib, nakut-nakuti orang supaya bisa melancarkan aksinya. Lah ini Habib beneran di Madura seperti itu. Ya ada Habib beneran yang dia ya seenaknya saja meminta istri dari Mukibin untuk dinikahi. Ya, dan diiming-imingi barokah. Ya, kalau istrinya boleh dinikahi sama Habib, maka ya suaminya tadi mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang sangat luar biasa karena sudah membahagiakan keturunan Nabi. Ya. Dan perempuannya pun ya seperti itu juga didoktrin. Kalau sudah nikah sama Habib, ya bakal melahirkan keturunan Nabi, melahirkan wali. Ya. Jadi diiming-imingi dengan surga. Ini rusak ini ya. Coba kita simak video dari channel Heri Pras. Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, Tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, Ya, saya kira Madura, ya. Mas Pras kan orang Madura. Doktrinnya Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik Nyawa. putih tulang, ya kan? Benar. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya Benar. mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya Oke. meminta istrinya. Istri Itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, nggak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Gak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah agama. Masalah agama saja. Ini sudah masuk Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Tuh kan, ya sampai seperti itu doktrin-doktrin dari para Kabib Ba'alawi.
ya, demi untuk memuaskan hasratnya sampai menyebarkan doktrin-doktrin yang seperti itu. Yang halal jadi haram. Ya, yang halal dibungkus seolah-olah itu keberkahan. Coba, ya. Dari mana ceritanya memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, ya, kemudian dianggap itu kebaikan untuk menyenangkan keturunan Nabi, ya, supaya barokah, supaya masuk surga, supaya bisa melahirkan wali, keturunan Nabi. Coba, dari mana itu dalilnya? Jadi memang doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi ini sangat berbahaya, ya, sangat-sangat berbahaya. Akhirnya trik atau modus-modus yang digunakan oleh para Habib Ba'alawi untuk menjebak mangsanya digunakan juga oleh orang-orang untuk menjebak mangsanya. Ya, jadi para Habib Ba'alawi ini ya sama saja mengajarkan sesuatu yang buruk kepada orang lain, dan itu namanya dosa jariyah, ya. Dosa jariyah yang seperti itu, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusu min auzarihim syai'un." Barang siapa yang memulai kebiasaan buruk di dalam Islam ini, ya, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ketika para Habib Ba'alawi mengajarkan doktrin-doktrin yang nggak bener itu, kemudian orang-orang ikutan memakai doktrin-doktrin yang nggak bener itu, ya, maka para Habib Ba'alawi itu mendapatkan dosa orang yang mengamalkan itu, yang mengikuti doktrinnya Ba'alawi itu dengan tanpa mengurangi dosa mereka, ya. Mereka dapat dosa, Ba'alawi juga dapat dosa yang sama. Coba, apa nggak ngeri, ya? Dan musibahnya, ya, yang seperti ini banyak yang percaya, ya, jelas karena kejahilan mereka. Tapi mereka ketika diajak untuk cerdas, ya, untuk kembali kepada tuntunan syariat Islam yang benar, orang yang mengajak kepada tuntunan syariat Islam yang benar malah dijuluki oleh mereka sebagai Wahabi, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.